Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita memperbanyak rasa syukur kita ya terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita semua, baik yang sudah kita terima yaitu kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan. Yang kebahagiaan ini adalah puncak daripada keinginan seluruh umat manusia. Dan tak lupa salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Yayasan Mulia Saibalai, dan yang kami banggakan anak-anak didik kami nih yang hadir ya, yang mendengarkan apa yang nanti Bapak sampaikan. Semoga nanti sedikit yang disampaikan menjadi manfaat, menjadi pembelajaran, menjadi awal baik kita untuk terus berkompetisi merebut kebaikan. Dan apa ayatnya? Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak, Ibu, anak-anak kami yang kami hormati semuanya, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini selesai kita melaksanakan salat apa tadi? Salat duha. Sedikit Bapak ingin menyampaikan ya apa yang menjadi penyampaian Bapak pada hari ini dalam seputar Ramadan. Anak-anak kami semua, di dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, kita diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan apa? Atas kamu berpuasa. Seperti orang-orang yang sebelum kamu. Jadi sebelum kita melaksanakan puasa, orang-orang yang terdahulu itu sudah melaksanakan puasa. Siapa orang-orang yang beriman ini? Orang-orang yang mau dan senang menjalankan ujian. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mau menjalani ujiannya di dunia. Ya. Jadi kalau tidak ada ujian yang dijalankannya, tidak ada aturan-aturan yang dikerjakannya, maka imannya sedikit diragukan. Itu anak-anak kami sekalian.
Jadi dalam momentum bulan Ramadan ini, puasa menahan lapar, menahan haus, ya. Menahan apa lagi? Menahan nafsu. Ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Anak-anak sekalian, ya. Jangan kalian anggap berpuasa kita disuruh nahan lapar dan haus itu menyiksa diri kita, bukan. Itu tidak lain tidak bukan adalah mengasah untuk mencapai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak sekalian. Maka dari itu, dalam momentum bulan Ramadan ini, kita dalam keadaan puasa, marilah melihat bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan kita untuk mencari amal takwa. Amal takwa, sehingga kita mampu dikatakan orang-orang yang beriman. Ini anak-anak sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ini tentu ada kebahagiaan. Ada enggak kebahagiaan? Ada dua kebahagiaan, ya, orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama apa? Kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Kalian bahagia enggak kalau buka puasa? Bahagia tidak? Tentunya kita berbahagia. Kenapa? Karena kita sudah berpuasa dari setelah azan subuh sampai menjelang azan maghrib. Kita menahan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendengarkan sirene azan, ya, maka kita berbuka puasa dengan bahagia. Kebahagiaan kedua apa? Kebahagiaan kita di surganya Allah, di akhirat. Tentu orang-orang yang menjalankan perintahnya Allah, ya, salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa. Selain kita berbahagia ketika kita berbuka, yang kedua adalah berbahagia ketika kita bertemu di surganya Allah. Setelah kita melaksanakan kehidupan di dunia. Itu nak, ada dua kebahagiaan ketika kita dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita berbahagia ketika kita berbuka puasa. Yang kedua, ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak kami, ini menjadi motivasi tersendiri untuk Bapak pribadi, untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Mengapa menjadi motivasi? Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah tadi, kalau kita mengarahkan dalam momentum puasa ini adalah mengejar takwa. Mengejar namanya takwa. Bagaimana cara mengejar orang yang bertakwa? Caranya tidak lain tidak bukan hanyalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ini anak-anak kami sekalian. Jadi kita berharap semua dalam sisa-sisa Ramadan ini, mari kita manfaatkan, mari kita maksimalkan apa-apa yang menjadi penambahan keimanan kita. Bertambahnya iman seseorang itu dilihat bagaimana sikapnya. Jadi semakin sifat tawaduknya terlihat, kesombongannya tidak ada lagi, maka semakin kuat rasa imannya, semakin kuat rasa takwanya. Ini anak-anak kami sekalian. Jadi dalam ceramah singkat ini kita dapat mengambil hikmah bahwasannya setiap keadaan-keadaan yang kita rasakan pada hari ini, apalagi dalam momentum bulan Ramadan ini, kita sedang menjalankan puasa ini, marilah kita pelan-pelan berbenah diri.
pelan-pelan merasakan kesadaran bahwasannya kita adalah orang-orang yang lemah. Tanpa kita sadari, kita semua ini dibantu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak-anak kami sempatkan, ya bukan menyempatkan, tapi sempatkan waktu kalian untuk membaca Al-Quran, menjalankan sholat-sholat wajib dan sunnah untuk menambah amal kita, untuk menyiapkan kita di akhirat nanti. Mungkin ini tausiah singkat yang Bapak sampaikan. Semoga nantinya menambah pengetahuan kita, menambah iman kita, dan menjadi bekal untuk kembali menghadap Allah dengan nilai takwa. Mungkin ini saja Bapak Ibu, anak-anak kami yang dapat kami sampaikan. Semoga ceramah singkat ini membawa kebermanfaatan, membawa kesadaran diri kita. Terus memohon ampun, beristighfar setiap kali kita merasakan bahwasannya kita adalah makhluk yang tidak pernah benar, tapi kita selalu salah. Kita selalu salah. Kita selalu menganggap bahwa diri kita itu benar. Tidak. Kita adalah manusia yang pasti mempunyai dosa-dosa. Maka dari itu, dalam kesempatan momentum Ramadan puasa ini, marilah kita memperbanyak istighfar. Mungkin ini saja apa yang menjadi penyampaian pada pagi hari ini dalam waktu duha. Banyak penyampaian yang kurang tepat, banyak bahasa-bahasa mungkin yang keliru. Kami pribadi mohon dimaafkan. Mohon ampun kita kepada Allah. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.